Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada informasi terbaru terkait dengan pencairan bansos. Nah, jadi buat para KPM yang sekarang mungkin desilnya masih tinggi, ini saya mau kasih tahu ya, gimana sih cara menurunkan desil ya. Nah, nanti akan saya sampaikan ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru terkait dengan pencairan bansos. Nah, oke, kita langsung saja ya di sini. Pemerintah membagi tingkat kesejahteraan masyarakat menjadi desil 1 sampai 10 ya. Angka ini menentukan apakah Anda layak dapat bantuan atau tidak. Untuk desil 1 sampai 4, ini sangat layak dapat PKH, PIP, PLT, PPNT dan lain-lain ya. Terus untuk desil 5, ini dianggap cukup layak, biasanya hanya dapat BPNT atau sembako ya. Jadi tidak dapat PKH ya kan, atau bantuan yang lain ya. Jadi terbatas lah, bisa dikatakan seperti itu ya. Terus untuk desil 6 sampai 10 itu dianggap mampu, jadi bansos biasanya akan berhenti atau tidak cair. Jadi buat yang sekarang desilnya 6 sampai 10, coba kalian dengerin ya. Siapa tahu nanti desilnya itu bisa turun ya kan. Sistem sekarang itu sudah online dan otomatis terhubung dengan data NIK. Desil Anda bisa tinggi itu dikarenakan yang pertama karena punya aset. Terdeteksi memiliki motor, mobil, atau tanah atas nama sendiri, itu juga sangat mempengaruhi penerimaan bansos ya. Jadi itu perlu diperhatikan ya. Terus yang kedua, pekerjaan tetap. Memiliki gaji atau penghasilan yang stabil setiap bulan, itu juga akan sangat berpengaruh. Dan yang ketiga, usia produktif. Berusia 18 sampai 40 tahun yang dianggap masih kuat bekerja, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Terus yang keempat, itu keluarga tidak rentan ya. Tidak ada lansia, ibu hamil, atau penyandang disabilitas di rumah. Itu juga akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Dan yang terakhir, ini terkait dengan gaya hidup ya. Pola pengeluaran atau konsumsi itu dianggap seperti orang mampu, itu juga bisa sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Jadi kalau kalian tidak merasa punya aset atau tidak merasa punya pekerjaan tetap ya kan, tetapi kok sampai sekarang desilnya masih tinggi, ini adalah solusinya ya. Terus bagaimana sih cara menurunkan desil jika kalian itu masih merasa layak untuk menerima bansos ya kan? Nah, jika Anda merasa sebenarnya tidak mampu tapi desilnya tinggi 6 sampai 10, kalian itu bisa melakukan hal-hal seperti ini ya. Yang pertama ini lapor ya kan. Ajukan pembaruan data ke petugas desa atau kelurahan setempat, atau juga bisa lewat aplikasi cek bansos ya kan. Nah, ini cara yang pertama. Terus untuk cara yang kedua, kalian itu harus sabar ya. Karena proses ini tuh tidak instan. Biasanya butuh waktu minimal 3 bulan atau 1 tahap pencairan. Jadi buat yang sekarang mungkin baru mengajukan ulang ya kan, terus desilnya turun, tetapi kok belum dapat bansos, itu kalian juga harus sabar ya, karena biasanya ini membutuhkan waktu minimal 3 bulan atau kalau enggak ya 1 tahap pencairan ya. Terus selanjutnya survei ulang. Petugas akan datang mengecek ke rumah. Hasil survei inilah yang menentukan apakah desil Anda bisa turun atau tidak. Nah, jadi kalau setelah melakukan pengajuan pembaruan data, itu biasanya nanti akan ada petugas yang mendatangi rumah ya kan. Habis itu disurvei apakah KPM tersebut itu masih layak atau tidak ya kan. Kalau masih layak, itu ada kemungkinan besar ya desilnya bisa turun. Tetapi kalau pas disurvei itu ternyata hasilnya tidak layak, ya ada kemungkinan besar ya desilnya akan sama ya. Dan pada intinya, sistem sekarang itu sangat ketat dikarenakan data aset dan penghasilan itu langsung terbaca lewat NIK ya. Kejujuran saat pengisian data atau survei sangat menentukan kelancaran bantuan. Jadi kalau ditanya apapun nanti sama petugas ya kalian harus jujur ya. Jangan tipu-tipu, karena itu akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan bansos. Bukan cuma informasi itu saja, ini juga ada beberapa laporan dari KPM dan mungkin nanti juga akan ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan kita bahas bareng-bareng ya kan. Nah, ini ada yang bertanya ya, apa cuma saya aja yang belum cair KKS BPNT BNI 29 September Jakarta Timur Matraman? Ada yang sama? Nah, dia bertanya, apakah cuma dia sendiri yang belum cair untuk BPNT-nya KKS BNI ya kan? Untuk daerah Jakarta Timur ya kan. Nah, jadi untuk BPNT sebenarnya sudah mulai dicairkan untuk tahap 4-nya dari bulan kemarin ya. Bulan November itu sudah banyak yang melakukan pencairan, cuma di masing-masing daerah itu pencairannya berbeda-beda. Jadi ada yang sekarang mungkin baru cair, terus ada juga yang masih belum cair. Jadi ini tergantung kesiapan data dari pemerintah.
Kalau tidak ada kendala, ya otomatis bansosnya itu bisa sesegera mungkin dicairkan. Tetapi kalau masih ada kendala, ya kita bersabar dulu ya. Karena ini mungkin akan memakan banyak waktu ya. Ada kemungkinan besar ya bansosnya akan sedikit lebih terlambat. Jadi saran saya buat teman-teman sekalian yang sekarang datanya masih belum sinkron, harap disinkronkan terlebih dahulu. Karena di pembaruan data yang sekarang masih berjalan ini, itu banyak banget para KPM yang datanya tidak sinkron ya kan. Mungkin ada kesalahan penulisan nama atau tanggal lahir ya kan, itu juga akan sangat berpengaruh ya. Terus untuk data-data yang tidak mutakhir ya kan, contohnya kalau ada KPM yang pindah tempat atau DKK-nya ada yang meninggal dunia atau statusnya berubah, contohnya pernikahan, itu juga harus sesegera mungkin dimutakhirkan. Karena kalau tidak mutakhir, itu bisa dianggap datanya tidak valid ya, atau tidak sesuai lah ya. Pastikan data Anda itu sudah sinkron, sudah mutakhir, dan tidak ada kesalahan input data ya. Karena kalau ada petugas yang salah input data, itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair ya kan. Jadi saran saya, silakan kalian tanyakan ke pendamping kalian masing-masing ya kan. Apakah data yang diinput ke pusat itu sudah betul atau belum? Apakah ada kesalahan ya kan? Kalau ada kesalahan, itu ada kemungkinan besar ya bansosnya tidak cair. Tetapi kalau sudah betul, tetapi sampai sekarang kok bansosnya belum cair ya, itu bisa dikarenakan masih terkendala. Jadi harap bersabar saja buat yang sudah terdaftar sebagai calon penerima bansos ya, dan sudah jelas ini statusnya di SIKNJ terdaftar ya kan, itu kalian tinggal tunggu saja ya, kalian tidak usah melakukan apapun yang sekiranya bisa merugikan diri kalian sendiri. Karena kemarin-kemarin itu saya lihat ada postingan orang yang potong-potong kartu KKS dan sobek-sobek buku tabungan dikarenakan mungkin kecewa ya bansosnya tidak kunjung cair. Jadi saran saya ya kalian tidak usah melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kalian sendiri. Kalian tinggal sabar, tunggu saja pencairannya karena batas waktunya itu akhir bulan ini ya. Jadi masih lama lah ya. Jadi masih ada waktu. Terus selanjutnya ya, bagian Sulsel adakah yang sudah cair tahap 4 Bank BRI KKS lama, info dong. Nah ini ada yang bertanya untuk daerah Sulsel, apakah sudah ada yang cair untuk tahap 4-nya, khususnya untuk Bank BRI ya kan, KKS lama. Untuk daerah Sulsel sendiri, untuk sekarang ini memang masih belum merata ya. Jadi harap bersabar saja ya, karena di setiap daerah itu pencariannya berbeda-beda. Ini kan masih lama ya batas waktunya ya, sampai akhir bulan. Ya kita tunggu saja, siapa tahu nanti ada kabar baik terkait dengan pencairan untuk tahap 4-nya ya kan. Dan alhamdulillah untuk tahap 4 di daerah saya, baik KKS lama maupun KKS baru, daerah Jawa Tengah bagian selatan, daerah Cilacapan, itu alhamdulillah sudah banyak yang cair, walaupun masih belum rata ya. Karena kemarin juga masih banyak yang bertanya-tanya terkait dengan pencairannya. Jadi ya harap bersabar saja. Terus selanjutnya, info Kediri Jatim apakah udah ada yang cair tahap 4 KKS baru? Untuk daerah Jatim sendiri, sebenarnya bansosnya itu masih belum rata ya sampai sekarang ya. Karena banyak juga yang bertanya-tanya terkait dengan pencairannya. Tetapi di sebagian tempat itu sudah ada yang cair, tetapi ada juga yang masih belum cair. Ya kita tunggu saja, siapa tahu nanti ada kabar baik terkait dengan pencairannya. Ya kita doakan saja ya. Semoga di akhir tahun nanti atau di akhir bulan Desember nanti, itu bansosnya bisa pada cair ya. Dan sekedar informasi saja, di luar sana itu juga banyak para KPM yang masuk kriteria miskin, lansia, yatim piatu, yang sekarang susah cari makan, masih pengangguran ya kan, terus berpenghasilan rendah, sama yang sulit cari kerjaan. Itu banyak dari mereka yang sampai sekarang belum terdaftar sebagai calon penerima bansos. Jadi buat yang sudah terdaftar ya bersyukur ya, karena banyak banget di luar sana itu yang sampai sekarang masih belum terdaftar, walaupun sejatinya mereka itu jauh lebih layak dari kalian ya. Jadi kita doakan semoga di pembaruan data yang sekarang sedang berjalan ini, semoga bansosnya itu bisa tepat sasaran dan bisa sesegera mungkin dicairkan. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.